Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan coba bahas soal statika bagian keempat. Ini diambil dari buku Diter halaman 27.2. Jadi apa bedanya dengan part-part sebelumnya? Jadi di sini kita akan coba bahas soal-soal kejadian statika sederhana, tapi tumpuannya di tengah. Tumpuannya di tengah. Kalau misalkan tadi di video sebelumnya kita pernah bahas jembatan, tumpuannya kan ada di ujung kiri dan ujung kanan. Ya, ditumpu ya di sisi kiri, sisi kanan. Lalu ada mobil di tengah-tengahnya misalkan. Nah, ini soal sebelumnya. Nah, sekarang versi lainnya sama sebetulnya kesetimbangan, kita bisa gunakan formula kesetimbangan momen, tumpuannya di tengah, bebannya di samping kiri dan kanan. Tumpuannya di tengah. Ya, lalu bebannya ada di kiri dan di kanan. Ini bedanya dengan soal-soal yang sebelumnya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya, di sini kita juga akan peroleh ya, dengan menggunakan sigma momen sama dengan 0. Ya, itu kita akan peroleh formula akhirnya akan membawa kita pada persamaan F1 dikali L1 sama dengan F2 dikali L2. L1 L2 apa? Jarak ke tumpuan. Nah, di sini ada soal, berarti kalau misalkan ditanya F1 adalah F2 L2 per L1, yakni 500 Newton dikali 3,2 meter per L1, 2 meter. Ya, itu contoh pengerjaannya. Ya, hasilnya adalah 800 Newton. Ini adalah nilai F1. Kita lihat ya di gambar, memang ilustrator sudah menggambar orang yang lebih gemuk. Nah, ini adalah contoh-contoh soal bagaimana kita mengatasi soal-soal berikut. Kita coba bahas. Baik. Nah, soal yang A. Di sini kita akan peroleh bahwa nilai F1 adalah F2 kali L2 per L1. 500 Newton dikali L2, jarak dari tumpuan. Tumpuannya titik tengah. Titik tumpuan. Ya. Ini lebih mudah ya, karena tumpuannya udah, lalu kita nanti akan peroleh dengan persamaan sigma momen sama dengan 0. Bentuk ini L2 3,5 meter per L1 2,8 meter. Berapa? 500 dikali 3,5 dibagi 2,8. Hasilnya adalah 625. 625 Newton. Berikutnya yang tengah. Apa pengerjaannya? Nah, F2 berarti nilainya adalah F1 dikali L1 per L2. Ini adalah 1000 Newton dikali F1. Lengan dari titik 1 ke titik tumpuan 2 meter per L2. L2-nya berapa? 3 meter. Maka diperoleh F2 sama dengan 2 per 3. Ini 667. Terakhir contoh ketiga, ya di sini gimana cara mengerjakannya nih? Kalau DBB-nya kita akan ambil misalkan batang yang mana nih yang kita coba bahas DBB-nya. Kita coba bahas batang yang ini deh. Kalau kita punya tang atau gunting, batangnya kan kayak gini sebetulnya, satu batang. Ya, dia memperoleh gaya. Ya. Di sini dia ditekan ke atas. Ya. Lalu di sini dia memperoleh gaya reaksi dari benda yang dia potong di sini.
Lalu di tengah-tengah sebetulnya ada gaya tumpuan. Itu kira-kira. Mirip soalnya seperti soal-soal yang pernah kita alami sebelumnya. Panjangnya dari sini ternyata adalah 50. Panjangnya dari ke sini adalah 250. Baik. Ketika kita ingin tentukan nilai F1, berarti ini adalah F2 dikali L2 per L1. F2 100 Newton. L2 250 mm. L1 50 mm. Ini hasilnya adalah 500. Ya. Baik, ini adalah soal-soal 8 soal yang mau kita bahas pada hari ini. Ada 8 soal. Baik, kita mulai dari yang pertama. Supaya beda, kita akan ambil batang pisau yang bawah. Pisau bawah, tangkainya ke atas. Ya, tajamnya di sini. Dia memperoleh gaya, ya, batang tersebut ditekan dari atas. Nilainya adalah F1. Lalu batang ini ketekan ke bawah karena benda yang dia potong. Kena gaya ke bawah karena gaya yang dia potong, nilainya F2. Di sini ada tumpuan, ada gaya tumpuan. Kita anggap aja gini lah. Arah dan besarnya nggak kita urus. F tumpuan atau F0. Dimensinya diberitahu, ini 50 mili, dari sini ke sini 50. Lalu dari sini ke ujung kanan itu dimensinya adalah 220. Baik, kalaupun kita mau bahas menggunakan kesetimbangan momen, kita coba bahas. Jadikan titik 0 sebagai tumpuan. Maka sigma momen di titik 0 itu sama dengan 0. Momennya yang dijumlahkan momen apa aja? Momen karena gaya 1 dan momen karena gaya 2. Baik, kita coba amati. Ketika titik 0 menjadi tumpuan, maka gaya 1 inginnya membuat batang ini berputar searah jarum jam atau kebalikan arah jarum jam. Searah jarum jam. Kita tekan batang ke bawah searah jarum jam, maka ini akan menjadi negatif. F1 lalu L1. M2. Ketika kita pegang titik 0 sebagai tumpuan, kita gerakan F2, maka batang gunting ini pengennya berputar kebalikan arah jarum jam. Ini positif. Positif F2 dikali L2. Yang negatif saya pindahkan ke kiri, maka hasilnya adalah F1 dikali L1. Yang kanan tetap tinggal F2 kali L2. Baik, yang ditanya adalah F1 karena F2 diketahui. F2 diketahui. Maka ini ditanya. F1, maka kita pindahkan L1 ke ruas lainnya. F2 kali L2 per L1. Ini ya, kita sudah lihat ini berkali-kali. Selalu dalam masalah tumpuan di tengah, ini formula yang akan muncul. Baik, kita isi. F2 adalah 400 Newton. L2, berapakah jarak dari gaya 2 ke tumpuan atau pivot? Yakni 50 mili. Berapa panjang L1? Yakni jarak dari gaya 1 ke tumpuan. Yakni 220 mm. Hasilnya adalah 400 dikali 50 dibagi 220. 91. 90,9 Newton. Gaya F1 yang perlu diberikan agar F2 bisa memotong dengan gaya pemotongan 400 Newton. Baik, nomor 2. Ya.
Kita coba gambar DBB-nya. Ini ada batang warna hitam ya. Kita gambar struktur warna hitam saja. Biarin miring juga. Lalu memperoleh gaya di sebelah kiri ke bawah. Nilainya FG, gaya berat benda yang diangkat itu 750 Newton. Lalu dia ditekan juga ke bawah oleh tangan di sisi yang lainnya. Nilainya adalah F1. Lalu dia punya tumpuan yang membuat dia terdorong ke atas ya. Tumpuan pasti mendorong ya. Bereaksi. Ya, misalkan kita sebut ini F, tumpuan F0. Lalu berikutnya kita dikasih tahu juga nilai jarak-jaraknya. Oh, ternyata dari beban ke tumpuan jaraknya adalah 420 mili. 420. Sedangkan dari tumpuan ke tangan yang mau mendorong ini supaya bebannya terangkat di sisi lainnya adalah 1200 mili. Pak, ini kan batangnya miring. Kita harusnya cari panjang batangnya dulu dong, Pak. Nah, nggak harus. Jawabannya nggak harus. Kita sudah diberikan data dimensi jarak lengan gaya yang panjang lengan gayanya itu tegak lurus dengan gaya. Itu sudah cukup sebagai informasi kita. Ya. Lengan gaya tegak lurus dengan arah gaya. Ini sudah cukup. Meskipun batangnya lagi miring, tapi dimensi yang sudah diberi adalah dimensi jarak antar tumpuan dengan beban, tumpuan dengan gaya, tangan, sudah tegak lurus dengan arah gaya. Nah, ini langsung bisa kita atasi dengan formula yang langsung jadi F1. Kalau ditanya F1 berarti F2L2 per L1. Nah, dalam hal ini F2-nya adalah FG. Berarti FG dikali LG per L1. Berapa gaya FG? 750 Newton. Berapa lengan gaya G dari tumpuan? 420 mili. Berapa L1 panjang dari titik 1 ke pivot? Pivotnya kita pakai tumpuannya, yakni 1200 mm. 750 dikali 420 dibagi 1200. Hasilnya adalah 262. 262,5 Newton. Berikutnya, nomor 3. Kita gambar kembali DBB-nya, diagram benda bebasnya. Ya. Batang ini ditekan ke bawah di sebelah kiri dengan gaya F1, yakni nilainya 5 kN. F1, 5 kN. Di ujung kanan dia memperoleh gaya F2 yang belum diketahui nilainya. F2 berapa nih? Di tengah-tengah ada tumpuan. Ya. Di sini ada F, kita sebut FO aja. Kita boleh nggak FX, FR, FL, tidak masalah, asal kamu paham itu gaya dari mana, karena apa, barangkali. Nah gitu. Baik, nah di sini, oh ya dimensi, belum kita beri. Dimensinya ada. Jarak dari F1 ke tumpuan adalah 500 mili. Jarak dari tumpuan ke F2 adalah 400 mili. Kita mampu atasi langsung F2 berarti F1 L1 per L2. Ya. Sementara kita pakai rumus yang langsungnya aja. F1 5 kN. L1 500. Ya, jarak dari gaya 1 ke titik tumpuan. L2 nilainya adalah 400. Baik, ini hasilnya adalah berapa? 2500 bagi 4.
25 bagi 4, 6,25. 6,25 kilonewton. 6,25 kilonewton. Berikutnya, ya. Berikutnya, nomor 4. Nah, di sini bisa jadi agak tricky bagi teman-teman. Di sini ada suatu puli yang menyatu dengan tuas. Kalau mungkin sepeda pedal ya, dengan sproket. Kita anggap dia menyatu. Karena sproket muter sejauh apa, begitu ketika pedal diputar segimana, begitu pula dengan sproketnya akan muter segitu juga. Nah, di sini ada puli dan tuas ya. Nah, di sini ada gaya FG, lalu di sini ada F1. Di poros puli ada gaya F tumpuan yang besarnya dan arahnya belum diketahui, dan memang sebetulnya nggak akan kita cari dulu di sini, nggak kita perlukan, belum diketahui. Dalam mepek mungkin perlu tuh tentuin FO. Baik, nah di sini kita lihat, kita harusnya sudah bisa mempelajari ya, kita perlu lengan gaya FG. Berarti jarak yang tegak lurus dari gaya G ke pivot. Di sini ada informasi diameter pulinya 160. Maka lengan gaya ini, si puli ini berarti 80. Setengahnya berarti radius. Berikutnya, oh ya, saya simpan ke bawah aja ya. Ini dimensinya adalah 80. Sedangkan lengan gaya F1, yakni panjang tuas ini, adalah 300 mm. Baik, kalaupun kita mau coba jabarkan dari persamaan sigma momen di titik tumpuan sama dengan 0, yakni adalah momen karena gaya G dan juga momen karena gaya 1. Pertama kita lihat MG, momen karena gaya G. FG inginnya membuat sistem berputar kebalikan arah jarum jam, berarti positif. FG dikali LG. Lalu M1 inginnya membuat sistem bergerak searah jarum jam, maka negatif. Min F1 L1. Ya, negatif karena F1 ingin membuat sistem bergerak searah jarum jam. Bergerak clockwise. Negatif. Clockwise negatif. Baik, ini saya utak-atik. F1 saya pindahkan ke ruas kiri. Yakni F1 L1 sama dengan FG dikali L. Oke. Ditanya berapa nilai F1? F1 berarti adalah FG kali LG per L1. Setelah dilihat di soal, ternyata kita belum tahu berapa nilai G. FG ini berapa sih? Gaya beratnya adalah massa dikali percepatan gravitasi. Massanya adalah 400 kg. Percepatan gravitasnya kita gunakan 10 meter per sekon kuadrat. Maka 400 dikali 100. 4.000. 4.000 apa? 4.000 Newton. Kita kembali lagi ke hitungan. Ini berarti 4.000 Newton dikali LG. Lengan gaya G. 80 mili. Per berapa panjang lengan gaya 1? 300 mm. Nah, kita coba kalikan 4.000 dikali 80 dibagi 300. Hasilnya adalah 1067. 1067
Newton. Ini adalah nilai F1. F1 sama dengan 1067 Newton. Berikutnya, soal nomor 5. Masih serupa ya. Ya, ini ada DBB, kita gambar kembali. DBB benda yang kita akan amati. Baik, pertama dia didorong ke kanan di sini dengan gaya F1. Belum diketahui nilainya. Sedangkan di sini dia ditarik ke bawah oleh F2. Nilainya diketahui 8 kN. Di titik siku-siku ini dia memperoleh gaya tumpuan. Ya. Arah dan besarnya belum kita ketahui. Yakni F0. Arah besar belum diketahui. Dan memang nggak kita cari. Nggak kita cari. Dimensi-dimensinya. Kita diberitahu bahwa F1 terhadap tumpuan jaraknya diketahui adalah 200 mili. Sedangkan jarak ya dari tumpuan ke gaya 2 adalah 300 mili. Kita bisa langsung menggunakan formula cepatnya, yakni F1 sama dengan F2L2 L1. F2 8 kN. L2 lengan gaya 2 terhadap tumpuan 300 mm. L1 berapa lengan gaya 1? 200 mm. Hasilnya adalah 12 kN. Selesai. Nomor 6. Di sini ada struktur yang mungkin serupa, mirip ya, tapi kemiringannya yang beda. Dia nggak nyiku. Baik. Ini kalau ke kanan, baik. Nah, dia memperoleh gaya ke kanan atas di sini. Nilainya adalah F1 yang belum diketahui. Lalu di ujung kanan tuas ini, dia ditekan ke atas. Nilainya adalah F2. Nilainya diketahui 12 kN. Di sini dia memperoleh gaya tumpuan. Kita sebut F0. Arah dan besarnya belum diketahui. Dan nggak kita cari, karena yang diminta berapa nilai F1. Nah, ada dimensi. Untuk dimensi gaya 2 aman nih. Kita sudah tahu dia siku-siku dimensinya nih terhadap arah gaya. Yakni 180 mm. Nah, sedangkan ada dua dimensi F1 ini. Yang pertama yang arahnya sama dengan dimensi F2 yakni 170. Yang satu lagi adalah yang kita bisa lihat, oh ternyata dia siku-siku. Siku-siku dengan gaya 1. 240. Baik, nah itu DBB-nya. Sudah selesai. Kita akan panggil rumusnya. F1 berarti F2L2 per L1. F2 nilainya 12 kN. L2 nilainya adalah berapa jarak dari titik 2 ke tumpuan 180 mm. Nah, L2-nya yang mana? Pilihlah L1 yang 240 mm. Karena inilah yang siku-siku.
yang siku-siku atau tegak lurus dengan arah gaya. Arah gayanya ke sini, arah gaya ke kanan atas. Arah gaya ke kanan atas. Dimensinya berarti harus yang siku-siku. Ya, siku-siku. Siku-siku. Ini akan kita lihat, oh ini adalah siku-siku. Nah, itulah lengan gaya kita gunakan. Baik, kita lanjutkan. Ini berarti 12 dikali 180 dibagi 240. Hasilnya adalah 9 kilonewton. F1. Selesai. F1 sama dengan 9 kilonewton. Nomor 6. Ada suatu batang L. Ya. Penampangnya sih saya belum tahu ini apa. Nggak ada informasi penampang. Tapi ketika dilihat dari samping, bentuknya L. Gambar dulu. Baik. Nah, dia memperoleh gaya ke bawah di sini nilainya adalah F1 maaf ya. Saya gambar lagi nih. Kehapus. F1 nilainya adalah 25 dekanewton. Lalu ada F2 di sini, nilai F2 belum diketahui. Lalu ada tumpuan di tengah-tengah batang atas, anggaplah misalkan di sini posisinya. Besar dan arahnya belum diketahui. F tumpuan. Besar dan arahnya belum kita ketahui. Dalam MATLAB kita biasanya disebut FOX atau FOY, tapi saya sederhanakan gini dulu aja. Nah, jarak dari F1 ke titik tumpuan adalah 400 mili. Sedangkan jarak ini ya di sini kasih tahu 250 mili. Jarak tegak lurus gayanya, ada informasi jarak tegak lurus gaya, yakni 120. Oke, kita atasi langsung. Untuk penentuan F2 berarti memerlukan F1 L1 per L2. F1 25 dekanewton. L1 jarak dari titik 1 ke tumpuan 400 mm. Nah, L2-nya yang mana nih? Yang mana? Cari yang tegak lurus. Yang tegak lurus arah gaya. Arah gayanya ke samping kiri, maka tegak lurus itu pasti atas bawah. Nah, atas bawah yang mana? Ketahuan 120 nih yang tegak lurus. Maka hasilnya adalah 25 dikali 400 dibagi 120. Yakni 83 dekanewton. Berikutnya nomor 8, soal terakhir. Serupa dengan soal-soal sebelumnya juga masih. Dia memperoleh gaya ke bawah di sini, nilainya adalah F1.
Baik. Ini ya kita sudah susun DBB-nya. Jadi di sebelah kiri dia menerima gaya ke bawah, di sebelah kanan dia menerima gaya ke kanan. Nah, dimensi yang ada 300, ya, dimensi lengan gaya F1, tapi lengan gaya F2 sebetulnya udah ada informasi itu aja, bahwa batangnya sudah miring 45 derajat, batangnya itu miring 45 derajat, dan panjang lengan yang kanan itu, miringnya batangnya itu 280. Padahal kita perlu dimensi yang kita perlukan itu yang tegak lurus dengan arah gaya terhadap tumpuan. Jadi kita sebetulnya butuh nih jarak ini, misalkan kita sebut L2. Kita butuh nilai L2 berapa? L2 sama dengan berapa? Nah, berapa sih L2? Nah, kita akan coba gambar segitiga, siku-siku, dan bersudut 45 di sana. 45 derajat. Ini panjangnya 280. Nah, ini adalah L2. Baik. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Kita coba panggil Tan atau Sami juga boleh. Ya, kita lihat. Maaf, Tan tidak kepakai di sini. Misalkan ini X ya. Coba kita lihat. Sin 45 di segitiga ini. Depan per miring. X per 280. Belum membantu. Belum membantu. Karena nggak jawab berapakah nilai L2. Kita perlu L2. Coba kita lihat cos 45 derajat. Samping per miring. Nah, dapat nih L2 per 280. Oke nih. Why? Kenapa? Karena kita bisa ubah L2 adalah 280 dikali cos 45 derajat. Kalau tan gimana, Pak? Kita coba aja. Tan alfa, maaf, tan 45 derajat. Dalam rumus ini berarti depan per samping desa X per L2. Kalau mau kita ubah L2 berapa? L2 itu X per tan 45. Sedangkan X belum tahu. Belum membantu langsung, belum membantu secara langsung. Maka kita pilih yang cos 45 ini. Untuk menentukan nilai L2. Diperolehlah bahwa nilai L2 sama dengan 280 dikali cos 45 derajat. Ini kita gunakan kalkulator boleh, atau gunakan nilai yang sudah kita hafalkan. 280 dikali cos 45 itu setengah akar 2. Setengah akar 2 itu nilainya kurang lebih 0,7. Ya, kira-kira 280 dikali 0,7. Atau kalau kita gunakan kalkulator, insya Allah akan lebih tepat ya. Cos 45 dikali 280. Hasilnya adalah 198 mm. Baik, kita gunakan formula yang sudah kita pakai berulang-ulang. Untuk menentukan nilai F2, berarti kita perlu F1 dikali L1 per L2. Nilai F1 2 kN. Nilai L1 300 mm. Nilai L2 198 mm. Ya. Di sini diperolehlah bahwa 2 dikali 300 dibagi 198 hasilnya adalah 3,03. 3,03 kN. Itu nilai F2. Nah, ternyata
bisa kita peroleh dengan ya 2 langkah ya. Pertama menentukan panjang L2-nya pakai trigonometri, lalu pakai tes timbangan gaya, tes timbangan momen diperoleh F2 sama dengan 30,3 km. Baik, itu saja mungkin sebagai bahasan pada video kali ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.